wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siapkah kalian untuk belajar pada hari ini? Sudah. Ini kok mejanya pada belum rapi, dirapiin dulu. Nah, siapkan alat tulisnya ya. Ya Bu. Oke, sudah siap? Sudah. Oh iya, tadi ibu belum absen ya? Iya Bu. Oke, sekarang ibu absen dulu ya. Iya Bu. Nah, yang pertama Farid Ramdhani. Hadir Bu. Oke, yang kedua Muhammad Eka Raja. Hadir Bu. Renita Kurnia. Hadir Bu. Keempat Dina Anggraini. Hadir Bu. Yang kelima Aisyah Ratu Arinda. Hadir. Oh iya, apakah ada yang belum dipanggil? Tidak Bu. Masuk semua. Alhamdulillah, berarti kalian pada rajin-rajin ya, pada masuk semua. Oke, baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang penjualan kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Nah, KD pada hari ini itu ada KD 3.1, yaitu menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagang secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Dan KD 4.1 yaitu melakukan pencatatan transaksi penjualan barang dagang secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Nah, materi hari ini itu bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menganalisis dan mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai penjualan kredit, wesel, dan angsuran, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang penjualan kredit, wesel, dan angsuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, penjualan kredit itu ada contohnya penjualan kredit motor, terus penjualan barang elektronik, dan penjualan properti-properti yang lain. Sekarang, kalian tolong perhatikan penjelasan Ibu mengenai penjualan kredit ya. Baik Bu. Penjualan kredit itu adalah penjualan yang non-tunai karena kebijakan pembayarannya itu dilakukan dengan jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan harapan itu mendapatkan laba yang lebih besar daripada penjualan yang tunai. Lalu pada perusahaan yang menjual barang secara kredit, maka perjanjian atau akad kredit menjadi sangat penting. Namun, jika ada sedikit kekeliruan di dalam kebijakan pemberian kredit, maka dapat berakibat adanya piutang yang tidak dapat ditagih dalam jumlah yang besar dan akan menyebabkan kesulitan permodalan perusahaan. Kemarin, Ibu sudah memberikan modul untuk mengecek pemahaman kalian. Sekarang Ibu ingin menanyakan, coba Dina, sebutkan prinsip perkreditan 5C itu apa saja? Karakter, capacity, capital, conditional of economic, collateral. Mohon maaf anak-anak, Ibu izin melepas masker sebentar ya, agar suara Ibu dapat terdengar dengan jelas. Untuk kalian, kita sudah jaga jarak ya ini. Untuk jawaban dari Mbak Dina ya tepat sekali. 5C itu terdiri dari yang pertama itu watak, yaitu menilai calon debitur mengenai karakter moral dan kemampuannya untuk membayar. Yang kedua itu capacity atau kemampuan. Pengertiannya yaitu kemampuan untuk membayar seluruh pinjaman tepat pada waktunya. Yang ketiga itu modal. Modal itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh debitur, apakah cukup mampu dalam memenuhi pinjamannya. Yang keempat itu condition of economic, artinya keadaan perkembangan ekonomi yang terjadi untuk mempengaruhi usaha calon debitur. Yang kelima itu kolateral. Kolateral itu bisa disebut jaminan atau agunan ya.
Artinya, jaminan yang diberikan bagi keamanan kreditur oleh debitur. Gitu ya. Yuk sekarang kita mengamati contoh soal dari penjualan kredit ya. Di sini Ibu ada soal. Nah, di sini Ibu ada contoh soal untuk penjualan kredit senilai 510 juta dan harga pokok penjualan senilai 280 juta untuk PT Go Berkah. Maka untuk jurnalnya di sini ada yang bisa membantu Ibu nggak untuk menuliskan jurnalnya? Bu. Ya, silakan Mas Eka bisa maju ke depan untuk menuliskan jurnalnya. Ya, benar sekali jurnalnya Mas Eka. Ternyata Mas Eka sudah pintar. Kita beri tepuk tangan dong untuk Mas Eka. Oke, sekarang kita lanjut ke materi wesel ya. Nah, apakah ada yang tahu tentang wesel itu apa? Saya tahu. Ya, silakan Mbak Ais, wesel itu apa? Wesel itu mengirim uang, Bu. Kurang tepat ya Mbak Ais. Wesel di sini yang dimaksud itu tuh beda. Wesel yang dimaksud itu merupakan bukti janji tertulis yang tidak bersyarat yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk membayarkan uang dalam jumlah tertentu pada tanggal yang telah disepakati. Nah, ada juga wesel yang dapat dipindah tangankan, yaitu membuat wesel memberikan kepercayaan kepada orang lain atau suatu badan untuk membayarkan sejumlah uang yang telah diberikan oleh pembuat wesel pada saat jatuh tempo. Wesel yang dipindah tangankan dapat didiskontokan ke bank sebelum jatuh tempo. Di sini apakah ada yang tahu diskonto wesel itu apa? Saya tahu. Ya, silakan Mbak Ais. Diskonto wesel itu proses meminjam uang ke bank dengan jaminan wesel. Setiap wesel yang didiskontokan akan dikurangi bunga selama masa diskonto sebagai kompensasi karena bank telah meminjamkan uang. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Ais. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya.
Nah, di sini ada contoh soal dari Wesel ya. PT Fendi pada tanggal 1 Mei 2005 itu menjual barang dagang dengan harga 50 juta kepada PT Balkis yang membuat janji akan membayar pada tanggal 31 Mei 2005. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu yang pertama Nah, untuk jurnalnya sendiri yang pertama itu jurnal PT Fendi. Nah, untuk mencatat penjualan dengan menerima Wesel itu jurnal yang ada di debit itu piutang Wesel itu sebesar 50 juta dan jurnal yang berada di kredit itu penjualan sebesar 50 juta. Nah, untuk jurnal PT Balkis untuk mencatat pembelian dengan penyerahan Wesel itu akunnya yang pertama itu pembelian itu berada di debit itu 50 juta. Yang kedua itu akunnya utang Wesel berada di kredit itu 50 juta. Dan untuk bank sendiri itu tidak ada jurnalnya ya. Sekarang kita lanjut ke materi penjualan angsuran ya. Penjualan angsuran itu adalah penjualan yang dilakukan dengan penjual yang pembayarannya itu dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barangnya diserahkan kepada pembeli, penjual menerima namanya down payment dan sisanya itu dibayar beberapa kali angsuran selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Penjualan harus menunggu beberapa periode untuk menagih seluruh piutang penjualannya. Maka biasanya pihak penjual akan membebankan bunga atas saldo yang belum diterimanya. Selanjutnya, ibu akan mengecek tadi malam kalian belajar atau tidak. Sekarang, coba Renita sebutkan resiko jika tidak tertagihnya piutang usaha dalam angsuran. Untuk resiko atau tidak tertagihnya piutang usaha angsuran ini sangat tinggi, Bu, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan penjual biasanya akan membuat kontrak jual beli atau seperti agensimen yang memberikan hak kepada penjual untuk menarik kembali barang yang telah dijual dari pembeli. Betul sekali jawaban dari Mbak Renita. Beri tepuk tangan yuk. Nah, untuk mengurangi barang angsuran tersebut dari resiko terbakar atau
Maka pihak penjual dapat menetapkan syarat bagi pembeli agar barang angsuran tersebut diasuransikan untuk kepentingan pihak penjual. Premi asuransi sendiri ditanggung oleh pembeli jika barang angsuran hilang atau terbakar. Pihak asuransi akan membayar ganti rugi kepada penjual dan bukan pembeli. Untuk soal penjualan angsuran sendiri, Ibu akan tulis di papan tulis ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada contoh soal penjualan angsuran. 1 Februari 2020 dijual TV dengan 6 kali angsuran selama 1 tahun. Nah, untuk harga tunainya TV tersebut adalah 6 juta. Harga pokoknya itu sebesar 5 juta. Nah, penjualan dilakukan secara angsuran dengan membebankan bunga sebesar 12% per tahun. Untuk jurnalnya, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat jurnalnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Farid maju ke depan untuk menuliskan jurnalnya di papan tulis. Ya, Bu. Ya, benar sekali. Untuk jurnalnya itu didebit piutang angsuran sebesar 6 juta dan dikredit untuk penjualan angsuran sebesar 6 juta. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian tentang belajar hari ini, Ibu akan mengevaluasinya. Hari ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama itu berisikan Renita, terus Dina, dan Aisyah. Dan kelompok kedua itu yang beranggotakan Farid dan Eka. Akan membagikan soal terlebih dahulu ya. Kemudian kalian kerjakan soal tersebut secara berkelompok. Nah, Ibu kasih waktunya 10 menit. Oke, Ibu bagikan sekarang ya. Makasih ya, Bu. Nah, Makasih, Bu. makasih Bu. Makasih Bu. Nah, sekarang kalian diskusikan ya. Jawabannya seperti apa secara berkelompok. Ini apa sih? Ini tadi dong. Ya, waktu diskusinya sudah habis. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di papan tulis ya. Kalian bisa tuliskannya jawabannya. Baik, Bu. Kelompok 1 boleh silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa minta tolong dihapuskan sekalian ya.
Terima kasih. Nah, silahkan untuk perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil jawabannya dan menuliskannya di papan tulis. Terima kasih. Wah, untuk jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada sedikit perbedaan. Sekarang Ibu cocokkan untuk pertanyaan nomor 1 itu Wesel selain memuat jumlah nominal yang harus dibayar juga memuat janji pembayaran bunga dengan suku bunga tertentu. Bunga Wesel yang dihitung sejak tanggal penarikan sampai tanggal penarikan itu sampai tanggal jatuh temponya disebut. Jawabannya tuh B, Wesel berbunga. Untuk nomor 1 benar, untuk kelompok 2 benar. Untuk nomor 2, penjualan yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap disebut itu jawabannya B, angsuran. Untuk kelompok 1 jawabannya B, angsuran benar. Untuk kelompok 2 jawabannya B, angsuran benar ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, dari pernyataan tersebut yang merupakan dokumen sumber penjualan yang difungsikan untuk menunjukkan penerimaan jumlah uang dapat ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya B, nomor 2. Oke, kelompok 1 jawabannya B, nomor 2. Kelompok 2 jawabannya B, nomor 2. Benar ya. Untuk nomor 4, salah satu tujuan umum setiap perusahaan adalah dengan meningkatkan penjualan dengan penjumlahan yang pembayarannya secara bertahap. Cara pembayaran secara bertahap itu disebut jawabannya itu C, penjualan angsuran. Nah, untuk kelompok 1 itu salah ya, ini angsuran aja, nggak pakai penjualan angsuran. Untuk kelompok 2 itu jawabannya C, penjualan angsuran, itu benar. Nah, untuk nomor 5, dari pernyataan berikut manakah yang termasuk jenis Wesel? Itu jawabannya D, nomor 2 dan 4. Untuk kelompok 1 salah lagi ternyata. Nah, untuk kelompok 2 jawabannya D, 2 dan 4 benar ya. Untuk soal nomor 6, salah satu hal yang berkaitan dengan pengakuan laba kotor. Jawabannya itu A, laba kotor penjualan angsuran. Untuk kelompok 1 itu benar, laba kotor penjualan angsuran. Untuk kelompok 2 benar, laba kotor penjualan angsuran. Untuk nomor 7, berikut merupakan dasar pengakuan pendapatan, kecuali jawabannya itu D, dasar penahanan produk. Untuk kelompok 1 itu jawabannya D, dasar penahanan produk benar. Untuk kelompok 2 jawabannya D, dasar penahanan produk benar. Nomor 8, transaksi berikut yang hanya terjadi pada perusahaan dagang adalah jawabannya itu B, pembelian barang dagang. Untuk kelompok 1 itu benar, B, pembelian barang dagang. Untuk kelompok 2 itu benar, B, pembelian barang dagang.
Nah, untuk soal nomor 9, besok yang hanya mencantumkan jumlah nominal yang harus dibayar tanpa membuat janji pembayaran itu disebut D. Besok tidak berbunga. Kelompok 1 ini jawabannya benar, yang besok tidak berbunga. Kelompok 2, kelompok 2 ternyata salah. Besok berbunga jawabannya. Oke, untuk nomor 10, diketahui pada 1 November 2018 PT DMC membeli barang dagang secara tunai sebesar 5 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, pencatatan jurnal yang tepat adalah jawabannya itu C. Pembelian di kredit itu 5 juta dan kas di kredit itu 5 juta. Jawaban kelompok 1 itu benar ya. Kelompok 2 ternyata juga salah. Ternyata poin dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu seri poinnya sama-sama. Ini salah 2, kelompok 1 itu berarti poinnya 8, kelompok 2 itu salah 2 juga berarti poinnya 8. Ternyata murid ibu pada pintar-pintar semua ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan pada hari ini yaitu penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan jika produk telah diterima berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Untuk wesel sendiri, wesel itu merupakan bukti janji yang tidak bersyarat yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya untuk membayarkan uang dalam jumlah tertentu pada tanggal yang telah disepakati. Untuk penjualan angsuran adalah penjualan yang dilaksanakan dengan perjanjian, di mana pembayarannya itu dilakukan secara bertahap. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di dalam modul Ibu sudah memberi tugas yang kalian harus kerjakan. Untuk deadline-nya itu 1 minggu ya. Setelah itu kalian bisa kumpulkan di meja Ibu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang piutang wesel. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.